bagaimana memperkenalkan produk baru ke konsumen agar tertarik. Misalnya konsumen belum mencoba, sudah bilang kalau produknya nggak enak. Tolong dibuatkan storytellingnya, itu penting banget Mas Adi. Itu kadang itu kurang di situ. Jual-jual itu, tapi apa sih kelebihannya? Oh, packagingnya bagus sekali. Wow, bagus sekali, keren-keren Pak Budi. Tapi apa sih kontennya, kita juga bingung. Coba kita lihat. Udah jelas. Terima kasih. Suaranya hadir, jelas. luar biasa. Oh, ya. Luar biasa. Udah siap-siap kayaknya. Terima kasih. Ya, terima kasih udah kan ya. Nanti saya buka dulu Mas Edi, kemudian kita coba setengah jam perkenalan dengan panel expert kita berikutnya. Jadi sudah yang ketiga nih Mas Edi, saya kenalkan. Yang pertama Pak Roy Suraji, ya, itu lebih ke fast moving consumer goods dan retail management expert. Kemudian kemarin saya memperkenalkan Pak Dodi Nurzani, ya, Pak Dodi Nurzani expertnya di bidang human resources dan people development. Nah, sore ini ya tentunya saya ingin juga memperkenalkan ini panel expert yang ketiga yang ingin kita kenalkan setiap hari kepada businesspreneurs yang tentunya join dengan Business ID dan nantinya inginnya belajar dengan kita-kita. Nah, Mas Edi tentunya adalah yang ketiga. Nanti saya kenalkan. Tapi sebelumnya, saya ingin dulu menjelaskan ke teman-teman yang mungkin belum tahu Business ID itu apa, ya, apa yang kita lakukan selama ini, ya. Business ID adalah sebuah startup education technology, ya. Jadi startup teknologi pendidikan, ya, yang kita buat kira-kira 2,5 bulan yang lalu bersama-sama teman-teman para founders yang lainnya, melihat situasi Indonesia, ya, dan juga sekaligus sebetulnya mimpi-mimpi kita dari dulu, ya, sejak saya pensiun Pak Edi. Dulu kan 2010 ya Mas Edi, ya. Saya kan duluan pensiun dari Mas Edi. Iya. Kemudian saya Pak, ya. Iya, jadi sejak 2010 itu kami sudah mulai mencoba membantu teman-teman para entrepreneurs, terutama yang masih di skala kecil, ya, dan menengah, jadi UMKM lah, ya. Tapi siapapun, ya, apakah itu mahasiswa yang pengen bisnis maupun para profesional yang ingin pindah kuadrannya menjadi pebisnis, kita coba bantu. Ini sudah 10 tahun nih Mas Edi. Nah, setelah 10 tahun itu kita punya program di 30 kota, ya, sejak 2013, ya, kita coba mengajarkan, mementor, mengcoach teman-teman di seluruh Indonesia. Tapi kalau offline itu ternyata paling kemarin itu kita hitung-hitung sekitar 10 ribuan baru yang kita bisa. Padahal kita pengennya lebih dari 1 juta yang bisa sama-sama kita belajar bersama-sama gitu, ya. Untuk memajukan bangsa kita itu melalui wirausaha. Nah, Mas Edi pasti paham lah karena selama hidupnya juga bekerja di perusahaan-perusahaan besar semua, perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan Indonesia, konglomerat dan semuanya. Capek juga ya Mas Edi, ya, kita hanya membesarkan yang sudah besar. Nah, kenapa nggak di sisa hidup kita ini juga kita membantu teman-teman, ya, yang mungkin punya potensial yang luar biasa, ya, bisa, tapi mungkin banyak pengetahuan, ya, keterampilan bisnisnya maupun yang teknisnya yang mungkin tidak banyak mereka bisa dapatkan dengan cara-cara yang biasa. Nah, oleh karena itu, Business ID ini akhirnya kita dirikan, ya, di awal tahun ini untuk mengakomodasi problem yang ada dalam belajar bisnis, ya, di seluruh Indonesia. Nah, problem yang kami temui, ya, sejak kami research itu, pertama adalah teman-teman para entrepreneurs ini pengen belajar dari para ahlinya. Nah, jadi istilahnya anak milenial ini, saya mau belajar bukan dengan yang kaleng-kaleng katanya. Yang kaleng-kaleng itu yang kurang ahli lah gitu, ya. Nah, jadi harus yang ahlinya kalau bisa tentunya, ya. Dan juga berinteraksi dengan mereka gitu. Jadi bukan hanya soal belajar, tapi kalau bisa tentunya berinteraksi. Nah, ini salah satu tentunya caranya kita berinteraksi, ya, selain dari ada mungkin mentoring nantinya, entah itu bisnis forum dan segala macam. Lalu yang kedua yang kami temui di dalam kenapa kita dirikan, ya, Business ID ini, itu adalah karena banyak sekali teman-teman ini yang pengennya fleksibel waktu dan tempatnya. Karena saya punya workshop, ya Mas Edi, tahu lah mungkin, ya. Saya punya workshop mungkin 4 kali setahun, ya, dan cukup mahal investasinya, ya, berdasarkan
ukuran teman-teman lah ya, 10 jutaan lah ya, ya saya. Offline ya, di hotel dan segala macam. Ya, tapi kalau mereka dari Aceh harus datang ke Jakarta misalnya. Ya kan belum biaya pesawatnya, belum biaya ini, kemudian harus bayar segitu. Itu kan mahal investasi. Ya teman-teman nanti kita save ya. Memang nanti Anda bisa lihat nantinya juga di IGTV-nya Business ID ya, rekaman ini. Oke. Nah, jadi kalau bisa kita berikan solusi, teman-teman ini bisa belajar dari ahlinya, berinteraksi dengan para ahlinya, kemudian fleksibel juga belajar ya, baik waktunya maupun tempatnya, di mana saja, kapan saja, ya. Dan ini lebih penting lagi teman-teman tuh, masih harusnya terjangkau, jangan mahal-mahal dong ini ya. Oke, halo Pak John juga. Nah, jadi Business ID ini adalah platform belajar bisnis dari para ahlinya dan berinteraksi melalui digital course. Ya, belajar secara digital, secara e-course, tapi kemudian bisa ada tutorial-tutorialnya. Nah, yang kita pertama sekali yang kita launching adalah Smart Business Map, modulnya saya, kelasnya saya, Mas Edi. Yang kemarin itu kita launching, ya, Mas Edi hadir juga waktu itu. Dan itu adalah video dan e-course-nya sudah jalan sekarang ini, dan mereka sedang belajar modul 1. Nah, Sabtu ini saya akan memberikan tutorial ya 2 jam kepada semua teman-teman yang sudah belajar Smart Business Map. Modul 1-nya sudah selesai kuisnya. Mereka bisa join tutorial dan langsung ya lewat Zoom nantinya berdiskusi dengan saya bagaimana mempelajari lebih dalam tentunya apa yang mereka pelajari. Jadi mereka sudah belajar duluan, plus ada tutorialnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu solusi yang baik ya, dengan terjangkau kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, karena kita bicara soal Business ID ini harus belajar dari para ahlinya dan berinteraksi, makanya kita memperkenalkan siapa nih panel expertnya kan ya. Jadi selain saya sendiri sebagai panel expertnya, tentunya tadi saya sudah cerita panel expert yang sudah kita perkenalkan 2 hari yang lalu, Pak Roy Suraji, kemudian Pak Dodi Nuzani. Nah, hari ini kita ingin bongkar ya rahasianya Mas Edi. mudah-mudahan keluarganya nonton gitu. Biar pertanyaannya biar yang confidential mungkin nggak bisa jawab Mas Edi nanti ya. Gelagapan dia. Gak bisa. Ya, Mas Edi, oke. Kita mulai ya, teman-teman. Ya, baik. Jadi siapkan pertanyaan teman-teman. Nah, jadi mungkin sekitar 20 menit terakhir, teman-teman nanti kita ada tanya jawab. Jadi siapkan pertanyaannya ya. Sekarang ini bisa langsung nanti diketik di chatnya langsung ya. Nah, nanti kita usahakan secukupnya tentunya kita jawab. Tentunya kita kenalan dulu nih. Nah, pertama saya ingin dulu personal and professional life. Personal life dulu. Ya, sekitar 5 menit nih. Mas Edi ini siapa sih sebetulnya? Lahir di mana? Ya, mungkin tak sekolahnya di mana, sekarang di mana gitu. Monggo Mas Edi. Baik, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Budi dan juga teman-teman semuanya pemirsa Businesspreneur. Terima kasih undangannya untuk saya hadir hari ini di sini. Mungkin dari nama saya bisa ditebak saya dari mana, Pak Budi? Ya, Edi Kemenadi. Nggak tahu saya itu. Sunda ya. Oke. Maman Suryaman itu. Saya orang Sunda, jadi berat-baik namanya. Ya, saya satu dari 3 bersaudara laki-laki semuanya. Saya lahir di Bogor tahun 62, Pak Budi. Jauh dari Pak Budi. Ya, sama. Ya. Kemudian sejak kecil 3 tahun saya dibawa ayah ke Padang, Pak Budi, di Purus di Padang sana. Ya, 3 tahun saya sekolah di sana sampai kelas 3 SD, di TK-nya di Mariana, dan SD-nya di Andreas, ya, di Muaro itu, Pak Budi. Iya, tahu saya. Karena ayah pegawai negeri, terus pindah lagi ke Pekanbaru. Saya 3 tahun lagi di Pekanbaru, sekolah di Santa Maria sampai lulus SD. Ya. Kemudian saya pindah lagi oleh ayah ke Jakarta. Saya sekolah di Tarakanita 2 Pluit sampai SMP selesai. Kemudian SMA-nya di SMA 2 Jakarta. Oke. Kemudian ikut PP1, PP2, yaitu dua-dua saya ikutin. Saya PP2 dulu karena saya jadi pelajar teladan Jakarta tahun 80. Wih, keren banget. saya drop out terus ini. Enggak apa-apa, Budi. Saya beruntung aja bisa kajaka ikut-ikutan aja sih dulu sama teman-teman Pak Budi, saya kajaka. Kemudian saya lulus ke IPB,
Kemudian saya bilang, saya mau jauh dari orang tua, saya mau mandiri. Oke, saya ujian lagi tuh ke FP1, masuk ke 2 pilihan itu, kedokteran atau ITB. Saya pikir, mau jauh dari orang tua, saya ke ITB, akhirnya ke Bandung. Lulus juga di Bandung, Bandung akhirnya ya? saya pindah di Bandung, ya. Wow. Ya, Jadi IPB ini sempat masuk nggak? Besok 3 bulan saya masuk Pak Budi. Saya nakal Pak Budi, saya kabur 3 bulan akhirnya. Kalau teman-teman tahu saya bandel di situ. Ini anak-anak nakal semua nih kayaknya. Kalau saya draw out-nya 4 kali, ya. ini melarikan diri dari IPB, masuk ke ITB ya. Ya, ITB jurusan apa, Mas Edi? Akhirnya masuk ke teknik industri awalnya, kemudian kan tahun-tahun bersama, TPB bersama itu, kemudian saya pilih mana, saya bingung masuk elektro, TI, mesin atau teknik kimia. Saya lihat angkanya yang klop itu nggak ada koma itu di teknik kimia 477, saya ingat angka itu. Akhirnya saya pilih aja itu, saya nggak tahu sekolah apa itu, saya nggak tahu juga. Akhirnya saya masuk teknik kimia. jadi kagak nggak tahu sekolahnya apa aja bisa sukses kayak gini gitu ya, bisa jadi direktur di mana-mana gitu. Enggak, saya belajar aja Pak Budi sama orang sebenarnya. Saya belajar di situ Pak Budi sampai lulus tahun 86 ya. Akhir kemudian saya ngelamar kerja Pak Budi. Ya, anak muda dulu mau kerja, cuma 2 kali kan kita mau melamar kerja di petrokimia atau mau kemana. Taunya saya nyangkutnya di Unilever Pak Budi. Tahun 87 saya masuk bulan Februari. Dari situ terima, diangke kerja sebagai MT, yaitu belajar mengenai refinery, mengenai minyak goreng, minyak margarin di saat itu. Dari teman-teman semuanya, loh, kamu kan sekolahnya di teknik kimia ITB, kok sekolahnya kerjanya di minyak goreng gitu. Teman-teman semua itu, ya sama-sama refinery aja Pak Budi. Bukan refinery minyak ya. Bukan. Akhirnya itu takdir saya, akhirnya saya belajar di situ, lulus JMT tahun 89, 88 ya. Kemudian karir saya tetap di R&D, taruh di R&D Food, belajar margarin, Royco, segala macam, sampai akhirnya saya dikirim ke Belanda, dikirim juga ke UK, pulang-pulang dari sana akhirnya saya bingung, kapan punya pacaran, siapa, kapan gitu. Oh gitu ya. Ini jangan-jangan pilihan orang tua lagi nih. Nggak tahu juga ya. Hampir 29 umur saya Pak Budi, kontinan itu. Akhirnya saya sekolah lagi di UI, ambil S2. Itu masih ada Education Development Program di Unilever, saya terima. Akhirnya saya ambil S2 di MUI. Sampai selesai itu tahun 92, saya pernah juga bikin lagi ke luar negeri lagi, saya berdiri sebentar. Back, kemudian 92 saya mulai kerja di Walls Ice Cream Pak Budi. Dari awal. Tapi masih di Unilever kan? Walls kan masih di Unilever kan? Iya. Dan 2 itu karir saya, kemudian saya di situ berkecimpung dari awal, dari nggak ada jadi ada. Saya kerjasama dengan supplier, dengan mesin supplier juga, dengan bos saya orang Belanda yang galak itu. Tapi saya dididik di situ sampai saya itu matang di situ Pak Budi 5 tahun. Kemudian saya pindah jadi production manager, ya. Kemudian 5 tahun juga saya punya bos baru orang Indonesia. Kemudian saya terus di situ karir saya sampai tahun 99 Pak Budi. Kemudian saya balik lagi ke R&D lagi. Jadi R&D lagi karena saya itu Krismon 98, krisis semuanya. Saya belajar di situ juga pertama kali saya ada krisis. Itu saya punya coklat banyak di gudang, 20 ton. Kemudian juga saus-saus banyak banget. Sebenarnya kenapa saya mesti impor sih gitu. Kenapa saya nggak bisa buat lokal sih gitu. Saya ngomong ke bos aku itu. Terus bos aku ngeliat aku, dia suruh aku think differently. Gitu. Kenapa? Tolong lihat value creation-nya seperti apa sih. Nanti saya bikin tahun 2000 itu saya dibuat big scale value analysis Pak Budi. Saya banyak belajar juga di situ. Saya belajar di situ gimana ngelihat satu industri itu dari bahan baku sampai ke salesnya, Mbak Budi. Saya lihat seperti itu. Tiap langkah saya lihat di mana yang loss saya bisa cut semuanya. Akhirnya tahun 2000 loss-nya mulai bisa positif, Mbak Budi. 2001, 2002, saya buat lokal semua, coklat lokal, saus lokal. Itu 2 tahun saya belajar banyak, Mbak Budi, itu. Sampai 2004, saya dipanggil bos aku ke rumahnya. Tumben bos panggil ke rumahnya ada apa? Saya nggak lupa ya. Mungkin Pak Bos juga nonton sekarang. Dia bilang, nanti kamu tolong lihat Bango. Dalam itu, kan boleh beli Bango. Tolong gimana supaya lolos food safety-nya. Aduh, yang baru lagi Bango itu apa Pak Budi? Bango itu waktu itu belum dibeli oleh belum dibeli oleh Unilever kan? Sudah dibeli Pak Budi. Tahun 2000 dibelinya. Ya, 3 tahun ini ada operasi. Kita ada food safety audit saat itu. Saya nggak tahu kenapa bos aku milih aku, akhirnya aku think di situ, wow ini hal yang baru, karena aku orang teknik kimia Pak Budi, ya orang proses Pak Budi, saya lihatnya, oh kok kayak gini, pakai manual sama Pak Budi, saya bilang kenapa nggak pakai reaktor,
Akhirnya saya punya teman, saya kan orang nggak tahu apa-apa, saya nanya ke teman, ada yang di Jepang, Yumiko, itu ingat aku, ada juga yang di Hong Kong. Ya saya nanya ke mereka baik sama aku, udah kasih semua buku-bukunya gimana Kikoman bikin kecap. Oh, sebenarnya saya bukan reaktor. Nah, itu saya buat satu hal yang baru, itu saya buat reaktor prosesnya Pak Budi, jangan lagi pakai tampal lagi, saya pakai reaktor. Itu saya pikir besar sekali, dari 14 hari sekarang pakai 6 hari selesai itu. Jadi perjuangannya berat Pak Budi, saya masuk ke lorong yang gelap itu Pak Budi. Bisa nggak aku gitu? Tapi karena banyak teman, banyak support dari bos aku juga, akhirnya it happen Pak Budi. Saya alhamdulillah saya banyak belajar di situ. Hal yang mungkin tidak mungkin jadi mungkin Pak Budi saya lakukan di situ. Karena itulah saya learning banyak di situ. Dari situ saya ditempa Pak Budi, akhirnya ya saya dikirim ke regional, akhirnya megang regional R&D. Kemudian di Thailand ya? Akhirnya saya ketemu Pak Budi, masih ingat tahun 2000. Ingat nggak di pesawat ya, sebelahan gitu. Iya, kadang ada yang ngatur Pak Budi loh. Ya kenapa Pak Budi? Kita mau mengenai susu, mengenai gula Pak Budi, itu saya nggak tahu. Kita ke Thailand bareng-bareng. Betul. Di situ saya nggak mikir apa-apa. Akhirnya tahun 2008 itu Pak Budi yang ingat aku. Akhirnya saya diminta ke Cina. Setelah itu saya bilang saya nggak mau karena anak masih kecil-kecil. Saya bilang saya mau pensiun dini aja. Saya udah 45 usianya. Saya bilang saya nggak mau lagi kerja kayak gini. Sebenarnya itu nggak efisien sama sekali. Karena kerjaan regional itu sama kerjaan R&D yang buat bandar tuh beda Pak Budi. Regional banyak budgeting, people development. Saya sih sana aja setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tahun keempat saya mikir, saya akan kehilangan saya punya skill untuk bikin produk Pak Budi, itu aja sih. Akhirnya saya pensiun dini dari Unilever tahun 2008. Saya akan pensiun aja, saya mau usaha di Bogor, sudah siapin segala macam, mau bikin makanan sih. Tahu kenapa Pak Agus Samsudin nelpon aku di bulan Agustus. Nggak tahu loh, kok ada nelpon, mau nggak di Danone gitu. Pernah ke ibu, Bu mau nggak? Ya nggak apa, masih muda kerja lagi aja. Ya udah kerja lagi Pak Budi. Akhirnya Pak Budi interview aku, masih ingat aku. Akhirnya aku diterima oleh Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Akhirnya aku berkali lagi di situ. Akhirnya aku pindah ke Sari Usada sama Pak Budi. Kita review SGM Pak Budi ya itu ya. Bareng-bareng kita review SGM. Betul. Kemudian kita lihat bahwa SGM itu saya lihat ini banyak banget formulasinya terlalu. Saya tuh orang luar ngeliatnya Pak Budi. Saya tuh bikin tuh simple. Kok rumit banget sih formulasinya, saya bisa begitu. Karena simple aja ya. Yang dibutuh itu simple aja gitu. Iya. Kok kayak gini Pak itu? Aduh, berangkat ilik gimana ini? Ya udah gitu Pak dia. Itu review apa sih masalahnya? Kita bareng-bareng sama teman-teman semua di Jogja sama teman-teman juga di Danone, review semuanya Pak Budi. Ya kita review, Pak Budi juga mimpin saat itu. Pokoknya Pak Budi lihat marginnya sekian, harus menang terhadap pesaing kita utama. Itu kerjaan 2 tahun Pak Budi ya, 2008, 2009, 2010, Pak Budi bikin merah itu warnanya, akhirnya kita perbaiki taste-nya. Pak Edi, terakhir kan Mas Edi kan sempat juga di Sinarmas sama ini ya, sama So Good ya. Iya, betul. Ya. Kalau di Sinarmas apa ya yang digarap di situ ya? Oke. Itu tahun 2011 Pak Budi, saya nggak tahu kenapa, saya ditelepon oleh Sinarmas HR-nya. Kemudian saya di Singapura itu saya masih ada lorang, dia pengen ketemu aku. Akhirnya aku datang ke Jakarta, ternyata dia punya plan untuk bikin Global R&D Center, Pak Budi. Dia bangun dari nol. Untuk dunia ya? Iya, rencananya untuk global, saya saat itu. Saya akhirnya pikir-pikir, tanya ibu juga, istriku, Bu, gimana ntar di Jogja Pak itu? Dan anakku yang gede udah mau lulus SMA, yang kecil udah SD. Nggak tahu kenapa, bulan April, Mei itu yang gede lulus IPB, masuk IPB Pak Budi. Akhirnya bilang, Bu, should we stay atau we move back to Bogor? Saya bilang gitu. Akhirnya kita lagi ke Bogor lagi. Akhirnya aku putusan ya kita leave dari Usada ya, dan juga Danone. Akhirnya saya ambil challenge yang namanya itu saya ambil tahun 2011 bulan Juli. Yang ingat aku ya. Kemudian pas anakku juga sekolah di sini. Kemudian saya berkarir di situ. Saya review lagi sama. Saya ke lokal, saya lihat juga, so kompleks juga dari segi formulasinya gitu. Ya saya coba buat plan gimana caranya membangun ini. Kebetulan juga saya itu ownernya ingin bangun gedung baru di Marunda, Pak Budi. Jadi dari review semua dari sisi orangnya dulu, saya rapiin dulu Pak Budi. Ya, orangnya kurang, saya rapiin semuanya. Yang pertama, akan work without people Pak Budi. Pertama, kedua lihat SOP-nya. Saya SOP-nya why so difficult? Itu orangnya gampang-gampang itu Pak Budi. Dari situ dia pusing, aduh, how make it simple gitu. Saya review, saya perbaiki formulasinya, saya kurang-kurangnya nggak perlu, saya cut semuanya. Akhirnya lebih simpel, mereka dari jumlah botol cup itu ada 7, sampai jadi 2, kemudian ada lagi flavornya
27, saya bikin tinggal 16. Terakhir saya potong setengah-setengah semuanya. Itu make the company lebih healthy, lebih agile. Itu nggak mudah sih. Iya, anak sih challenge aku, Pak, nggak mungkin, Pak. Apa sih nggak mungkin? Buat the thing, kalau niatnya bisa apa enggak gitu. Akhirnya bisa semuanya, Pak Budi. Itu alhamdulillah. Itu saya buat di Ringkas. Kemudian 5 tahun saya di sana. Tahun keempat itu gedungnya jadi. Kemudian saya minta teman-teman semua setup semuanya ke ISO 22000. Kita udah go global soalnya. Saya siapin itu semuanya. Dan alhamdulillah lulus, Pak Budi, setahun itu saya get the certification of R&D Center-nya. Akhirnya saya sudah siap tempur. Kenapa So Good Food telepon aku lagi, jadi nggak pernah mikir kalau telepon lagi sama orang. Akhirnya, tapi aku udah siap karena anak-anak semua dan tim udah siap semuanya. Jadi saya bilang, kalau saya pergi juga, saya udah kasih legacy semuanya, you can do. Udah ada SOP-nya, sekarang udah ada semuanya, udah semuanya ada. Tinggal gimana company mau go global itu. Dan mereka kan udah bisa mandiri, Pak Budi. Mereka mengasih. Dan saya di So Good Food juga sama, saya minta untuk review formulasi sama juga, so kompleksnya. Saya bilang, make simple, make it perbaiki marginnya, itu aja saya rapin, Pak Budi. Sampai tahun 2018 kemarin, saya bilang ke ibu, anakku yang Eka tadi udah lulus dari IPB, kemudian dia usaha kopi, buat UKM di Bogor, 2016 saya udah ngeliat ya, Anit, spend my time more dengan keluarga, Pak Budi. Itu saya punya guilty feeling sih itu. Karena teaching anak-anakku dengan jarak jauh dan jarak dekat itu beda, Pak Budi. Guilty feeling ini yang nggak enak ya. Betul. Itu aku bilang, aduh, aku bilang ke ibu udah malam juga, kamu masih muda kerja lagi. Ya Bu, tapi aku mau stop sekarang, I want to stop now, gitu. Saya bilang gitu, udah waktunya gitu. Akhirnya saya mau kembangkan juga, saya punya skill yang lain juga, samping yang ada sekarang. Akhirnya aku akhirnya pensiun di So Good Food, Pak Budi, tahun 2018 kemarin. Oke. Saya bantu Mas Edi, anak-anak kan Mas Edi ini pengalamannya luar biasa ya, artinya mulai dari nol ya. Kalau soal education-nya juga ya oke lah, education itu bagi saya mau chemical engineering kayak mau apa juga ya, yang penting kalau kerja itu kadang-kadang sudah nggak terlalu mikir lagi dari mana kita sekolahnya dulu gitu ya. Nah tapi kan dengan pengalaman segitu ya, dengan pengalaman yang banyak seperti itu, ini kan kita kan mendirikan bisnis ID itu kan mengajak teman-teman seperti Mas Edi ini yang memang expertise-nya itu adalah di makanan dan minuman ya, terutama R&D-nya, quality ya, bisnis prosesnya saya tahu banget lah karena kita kan pernah kerjasama ya dulu ya. Nah, kira-kira apa sih yang mungkin dibawa dari kacamata perusahaan besar ya, sistemnya, SOP-nya, pengalamannya, keahlian-keahlian teknisnya itu, bagaimana caranya kita bisa menerapkan itu ke bisnis-bisnis yang kecil dan skala kecil UKM? Karena ini banyak sekali teman-teman itu bertanya. Nah, kalau dari sisi saya sebagai seorang lebih ke generalis ya, generalis dari sisi bisnis strategi atau bisnis filosofinya, saya mencoba membuatkan smart business map itu sebagai dasar untuk teman-teman. Jadi smart business map itu kan sebetulnya saya pakai dari 30 tahun yang lalu, saya pakai itu juga gitu. Karena itu fondasi dasarnya. Tapi kemudian saya coba mensederhanakan. Nah, itu yang dikatakan Mas Edi tadi itu simplifikasi ya, make it simple. Supaya teman-teman yang masih kecil ini bisa paham, bisa mengerti juga ya, bisa belajar, tetapi juga belajar secara lebih komprehensif. Nah, bagaimana Mas Edi dari sisi misalnya katakanlah produk development, mengembangkan produk, mengembangkan misalnya formulasi, membuat R&D, quality-nya. Bagaimana itu menurunkan ilmu itu Mas Edi, kalau Mas Edi itu? Oke, Pak Budi. Saya pakai SBB Pak Budi, itu udah bagus sekali Pak Budi, 12 step itu. Tapi saya bacanya beda, Pak Budi dari kiri kanan, saya dari kanan ke kiri Pak Budi saya bacanya. Oke. Saya lihat dari marketnya dulu. Jadi saya marketnya apa yang jadi tren ke depannya. Itu saya sekarang spend waktu juga banyak dengan internet, dengan orang juga diskusi juga. What the next insight-nya. Karena juga ada nggak foresight-nya yang nggak mungkin jadi ada gitu. Itu kadang kita cari Pak Budi. Itu dari kanan dulu kita buatkan, baru kita ke kiri Pak Budi sampai kita tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka sebenarnya. Nah dari situ kita tahu produknya apa, cost-nya berapa kira-kira, terus gimana bikinnya, kemudian gimana finansialnya. Itu penting banget finansial itu Pak Budi, karena juga dari segi R&D juga saya selalu bikin rumah R&D, jadi the house of R&D itu salah satu poin kompetisinya yang pertama adalah finansial Pak Budi. Kadang teman-teman tuh di R&D itu mainnya di formulasi aja ya, di hitung-hitung formula, stabilitas, tapi dia lupa how much cost you spend on that one ya.
Ya itu sangat Ya, saya tekankan juga anak-anak di depan itu, karena kalau itu kamu nggak masuk kos ya, percuma nantinya. Akhirnya kan redo lagi, dia agak lambat jadinya ke depannya. Jadi kalau lihat kosnya udah masuk, baru kamu within this frame kamu bekerja itu Pak Budi. Nah itu saya ya, baca dari kanan ke kiri, akhirnya kita lihat kenapa reasonnya. Nah baru kita balik lagi dari kiri ke kanan lagi Pak Budi gitu. Jadi saya balik dari ya, kanan ke kiri dulu, kemudian dari kiri ke kanan lagi betul. terapin sampai itu ke lapangan. Itu pentingnya. Itu Pak Budi Oke. jawabannya. Jadi kalau saya lihat misalnya orang-orang R&D atau product development Mm-mm. itu berarti kan salah satu kompetensi yang atau minimal skills dan kemauannya itu berarti curiosity-nya ya atau keinginan tahuannya pengen melihat sesuatu tren baru itu berarti penting banget nggak? Betul Pak Budi, saya juga sama sekarang, aku tetap harus belajar Pak Budi. What happened dengan cheese sekarang, ya dengan margarin sekarang. Kalau saya nggak ikutin Pak Budi, saya udah ketinggalan kereta Pak Budi. Nah saya punya di situ semuanya. Saya lagi ada klien juga bikin dengan cheese sekarang. What make cheese itu lebih stabil gitu, tanpa pengawet. Ternyata pakai Hmm, processing aja bisa itu. Nah itu hal itu kita pelajari. Nah berapa harganya di pasar? Oh sekian. Kita balik ke belakang Pak Budi. Kayak apa prosesnya gitu dan apa bahan hmm, bakunya. Nah, apakah ya, saya mesti impor semuanya atau saya buat lokal juga beberapa material? Saya mesti cari juga itu tugas saya nanti ke depan. Jadi tetap saya lihat tuh dari pasarnya dulu Pak Budi, jangan kebalikannya. Kalau kita itu dari apa yang ada di kita dulu, nggak tahu pasarnya, karena kita go different way Pak Budi. Kita ke pasar terlalu mahal, nggak cocok dengan yang disukai, terlalu manis kah, terlalu berat. ya, Kalau kita tahu taste-nya, dan sekarang the way kita lakukan insight itu sangat sangat terbuka sekali. Dulu kita sering Pak Budi FGD kita ya, kumpulin ibu-ibu Pak Budi kayak gitu dulu ya. betul, betul. Anak sekolah gitu. Sekarang kan kebalikannya Pak Budi. Sekarang hari ini saya punya klien juga, saya send Hmm, sampel dari kitchen saya hari ini dikirim ke seluruh Indonesia, ke Medan, kemana dengan sistem sekarang online sekarang mereka isi semuanya. Besok sore saya meeting sama mereka, itu langsung ada hasilnya Pak Budi. Jadi saya nggak usah panggil mereka Gak ke usah terbang. Jakarta, nggak usah. Jadi Di artinya sampel saya kirim ke biayanya mereka, sangat sangat murah dong kalau jauh, sekarang ini. jauh dan yang penting confidentiality-nya itu kan mereka tersebar semuanya Pak Budi, itu yang penting soalnya nggak tahu, itu yang penting Pak Budi. Hmm, Sekarang itu possible dengan sekarang adanya Google Form, adanya Line, itu bisa ya, one to one Pak ya. Budi itu ininya. Betul, betul banget, betul. Itu Jadi itu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman. Kadang-kadang framework yang kita berikan ke teman-teman supaya lebih komprehensif ya, lebih matang fondasinya sehingga betul-betul bisa di scale up itu. Ketakutan teman-teman ini hanya ya gimana Pak, kami ini kan kecil, ya kami nggak punya dana, kami nggak punya orang dan segala macamnya. Nah, ini betul. membuktikan juga apa yang saya sampaikan ke teman-teman ya. Ini teman-teman tolong perhatikan ya dengan pengalaman dari Mas Edi ini. Jadi walaupun beliau ini sudah direktur dari perusahaan asing dan segala macam ya, tapi kalau waktu beliau sekarang menceritakan bagaimana cara beliau membantu klien beliau, itu bisa dengan sangat-sangat sederhana dan sangat murah biayanya gitu. Jadi, nah kalau misalnya tadi itu katakanlah misalnya kita mencoba membuatkan mendidik teman-teman ini misalnya ya bahwa setiap kita ini terutama tentunya teman-teman yang punya produk ya walaupun metodologi dari product development itu menurut saya mau jasa mau produk juga menurut saya sama dari sisi mungkin proses stepnya mungkin beda-beda. Mas Edi boleh nggak ceritain mungkin step-stepnya aja step inti walaupun saya tahu ini akan beda untuk perusahaan besar dan untuk perusahaan yang kecil. Tapi inti-inti yang tidak boleh dilewatkan oleh orang-orang yang mau membuat produk itu kira-kira apa supaya betul-betul produknya itu bagus nantinya bertahan lama, sustainable. Apa itu proses yang minimum yang harus ada? Baik Pak Budi, terima kasih. Budi, jadi tadi depan saya bilang, saya cari insight-nya dulu. Jadi cari marketnya apa sih? Apakah masih ada nggak kategori itu masih hidup nggak ke depannya? Itu yang penting dari R&D. Jadi R&D itu dengan market itu nempel banget Pak Budi, nggak boleh sendiri-sendiri. Dari situ baru kita balik, gimana sih bikin barang itu, ya? Apakah itu teknologinya baru ataupun yang sudah ada sekarang? Kita collect segala macam data yang ada, kita mulai ngitung-ngitung formulasinya, ya. Nah, ada caranya benchmarking kalau ada barangnya. Kalau nggak ada juga kita buat modeling yang baru gitu. Kita coba. Ini masih penjajakan Pak Budi. Jadi istilahnya dalam sistem development itu dalam feasibility study dulu. Kalau saya katakan itu namanya charter state namanya. Itu kita coba gali ya apa yang diinginkan oleh pasar ya. Juga warnanya merah atau apa atau ungu Pak Budi itu kita oh merah lebih bagus. Kita make sure kita bikin produk itu benar-benar yang disukai orang dan impactful banget itu.
Kalau kita nggak yakin di Betul. awal, Pak Budi, nanti kalau udah jalan, ini ganti jadi merah di tengah jalan, itu perubahan setengah mati, Pak Budi, ya. Nah, kita udah yakin Ya. dulu, itu namanya insight the foresight, baru kita mulai jajaki dari mana bahan bakunya, di mana bikinnya, ya apakah kita mesti bikin sendiri nggak, atau kita bisa kolaborasi dengan orang lain atau tool manufacturing, apa akan ada kerahasiaan yang enggak, ya. Kalau kita dengan pihak lain, harus ada NDA-nya, make sure secara legalnya juga mesti betul, Pak Budi. Even di UKM juga sama, itu nggak boleh, nggak legalnya mesti betul. Big company juga sama juga, ya kalau dia kerjasama dengan Open Innovation juga mesti ada NDA-nya segala macam. Saya sering melakukan itu semuanya. Di saya sekarang juga sama, saya dengan UKM juga sama. Kalau kita mau kolaborasi, misalnya saya kasih satu bakteri baru untuk kopi gitu, make sure NDA-nya di sign off dulu. Hanya untuk dia aja, dia nggak boleh jual ke yang lain dulu. Karena kalau legalnya juga akan kuat. Itu kan UKM itu lemah di situ. Kita nggak tahu, ayo kerjasama, matahari haknya kita ribut sendiri, Pak Budi. Itu saya perhatikan ke anak juga. Guys, make sure legalnya itu kuat betul, jangan sampai itu ditabrak itu. Jadi ada dua hal, adalah insight-nya dari produknya, kedua gimana bikinnya, ketiga legalnya dulu, Pak Budi. Itu awal. Itu di FS-nya dulu. Nah, baru kita ngelangkah yang udah oke semuanya, cost-nya masuk, baru kita ngelangkah ke yang namanya development stage yang keduanya. Baru kita ngikutin apa legal isunya, apakah ada BPOM atau PIRT, ya kemudian juga yang lainnya. We need to understand semuanya. Baru kita buat prototyping-nya di situ. Nah, nanti tahap kedua juga lakukan juga testing sama. Jadi kalau dulu kita FGD bayar Ibu 150.000 satu hari, Pak Budi, masih ingat dulu. Sekarang nggak usah lagi. Nggak usah lagi, ya kita kirim sampel ya. Atau kita undang ke kita, dia senang ke anak sekarang sih, yang apa sih, untuk anaknya sih. Nah, datang ke sini kita testing ke produknya, kan dia happy, atau kurang fine, kurang ini, oke, fine, thank you, kita perbaiki lagi. Di situ iterasi dilakukan, Pak Budi, di development stage itu. Akhirnya itu waktu 1-2 bulan, 3 bulan, kemudian kalau nggak MD number, itu lebih cepat KPRT. Kalau MD number kita perlu 3 bulan lagi, jadi udah lewat tuh 6 bulan lebih, udah 8 bulan, Pak Budi. Jadi ya kalau PIRT mungkin ya, kalau untuk makanan dan minuman ya. Betul. Itu sekarang kita punya kedai, itu langsung putaran, itu cepat sekali, Pak Budi, karena nggak usah MD number. Kita bisa, kadang-kadang juga kita merubah formulasi itu mungkin setiap tahun 1 kali, kita lihat keadaan dulu, kalau harga gula naik, harga susu naik, we think about how to make the margin itu tetap konstan 40%, Pak Budi. Itu pentingnya, itu di tahap development itu, Pak Budi. Baru udah itu, baru kita launching. Nah, saat launching kita juga lihat juga apa sih yang kita jual, apa prosesnya, apa rasanya enak, apa mungkin hal yang baru di pasar, apa juga mungkin karena juga masalah healthy issue, ya tergantung marketnya sih, saya nggak bisa ngomongin. Nah, itu baru kita siapin komunikasi package-nya, and then we go. Nah, itu kalau UKM sih is about 4 or 5 months tuh bisa, Pak Budi. Bisa apa sih? Kalau kita udah punya PRT ya. Tapi kalau ke MD number itu bisa 8 bulan. Lama itu. Lama. Kalau BPOM itu jadi isu untuk UMKM juga. Nah, Mas Edi, ini kita coba, ini sudah banyak sekali pertanyaan ya, mereka sangat interested nih, karena yang saya undang juga banyak teman-teman yang mungkin bermain di consumer goods sama makanan dan minuman ya. Jadi teman-teman, mungkin saya coba rangkumkan tadi itu. Jadi sebetulnya step-step untuk membuat produk dan segala macam itu, memang kebanyakan teman-teman ini kalau saya lihat itu ya tidak ada yang betul-betul terstruktur caranya membuat. Oke, nggak ada masalah sih itu sekarang ini. Tapi pelan-pelan Anda harus mulai mengatur cara bekerjanya, harus ada SOP-nya, karena itulah yang membuat bisnis kita itu bisa sustainable, karena kita konsisten kualitasnya, konsisten rasanya, karena ada SOP, ada struktur dia, dan duitnya juga, masalah uangnya juga. Jadi nggak hanya trial dan error gitu. Nah, dan kalaupun Anda misalnya bisnisnya misalnya bukan consumer good, sebetulnya untuk jasa pun pengalaman saya juga seperti itu, Mas Edi. Tetap aja ada prosesnya, ideation-nya misalnya tadi itu ya, insight-nya dari pasar itu apa sih yang mungkin ada gitu ya. Baru setelah itu yang tadi itu caranya apa sih yang bisa yang ada existingnya dan segala macam. Jadi di dalam Smart Business Map sebetulnya ada proses yang sudah lebih simple ya. Kita coba buatkan di situ ya dari product development yang inti-intinya. Nah, kalau belajar lebih dalam lagi dengan Mas Edi itu banyak sekali ilmu-ilmunya yang saya lihat, terutama betul-betul membuat produk yang bisa sustainable dan tahan lama. Oke. Kita coba jawab pertanyaan Junaidi Abdillah ya 1312. Hal apa yang harus diperhatikan untuk membangun tim R&D? Jika mempekerjakan yang sudah kompeten, bayarannya mahal.
untuk kelas UMKM, bagaimana yang untuk R&D sederhana dan penguasa kecil? Nah, ini pertanyaannya kembali seperti itu. Nah, gimana Mas Edi? Jadi makasih Mas Junedi. Jadi yang penting adalah kita punya scale-nya dulu. Kita punya cash flow berapa sih di kitanya, itu penting dulu. How big your company is, ya berapa kuat bayarnya. Karena di pasar itu banyak banget tawarannya. Ada yang mungkin UMR, ya ada juga mungkin lebih dari itu 2 kalinya atau 3 kalinya. Nah, yang kedua, produk apa yang mau di-develop dulu? Saya nggak bisa ngomong jawabannya, karena kita lihat juga terkadang produknya sulit atau gampang. Kalau produk itu udah umum aja, ya mungkin kita cari orang yang bisa untuk melakukan tahapan tadi itu, untuk cari insight-nya, kemudian buat develop-nya, ketiga dibuat launch package-nya, 3 aja langkah kita sebenarnya, sederhananya. Nah itu orang ini mampu apa enggak? Nah itu cari di pasar juga, tergantung daerahnya juga. Mungkin kalau di luar Jawa agak sulit, tapi kalau di Jawa mungkin banyak Pak Budi. Nah itu cari anak-anak yang fresh graduate, kalau awalnya kalau nggak ada uangnya, yang kita bisa latih. Pak Budi betul, adalah yang penting adalah attitude-nya dulu. Saya juga ikut beberapa orang juga di dalam perusahaan yang lama juga, dan sekarang juga sama di saya punya company juga. People itu tuh yang dia mau kerja, mau belajar, itu utama Pak Budi, dan juga dia jujur, itu aja yang penting. Kalau itu udah dipunyai, kedepannya kita bisa kembangkan sebenarnya dari segi apa yang kita lakukan. Itu Pak Budi jawab. Ya. Saya rasa mungkin salah satu, mungkin terutama teman-teman yang sudah mulai kelasnya itu agak sedikit di atas dari mikro ya, mulai kecil ke menengah gitu ya. Tadi itu yang kata Pak Sedi itu adalah kalau ada misalnya mahasiswa yang udah tamat, baru tamat itu coba cari ya dengan mungkin UMR saja dulu ya, tapi keinginan untuk belajar dan segala macam. Nah mereka itulah yang kita didik harusnya ya, Pak Sedi ya, yang lebih ke teknisnya bisa kok dididik juga. Nah tergantung ke produknya simple atau ruwet kan itu ya. Kalau ya simpel ya nggak perlu juga orang yang seperti Pak Edi sih gitu ya. Tapi kalau misalnya ruwet ya berarti orang yang sudah punya pengalaman mungkin diperlukan ya. Jadi itu nanti salah satu yang bisa juga dilakukan ya. Jadi oke, kita masuk lagi dulu ke pertanyaan berikutnya Mas Edi. Alvan Haitami ya, untuk create new product atau develop ya, tim apa saja yang dibutuhkan Pak? Dan di mana kita bisa menemukan orang-orang yang membantu secara teknis dalam create new product. Nah, itu jawabannya sama sih. Nah, kalau kira-kira begini, Mas Edi, gini, katakanlah begini, supaya karena teman ini kan kebanyakan levelnya mungkin di menengah ke bawah ya. Katakanlah misalnya gini, kira-kira orang yang seperti apa sih yang mungkin bagus bekerja untuk R&D, walaupun mereka mungkin secara teknis belum sampai di situ. Baik, dari segi orang yang dicari ya tadi saya katakan mungkin kalau di makanan dia punya background pendidikan pangan, Pak, itu utama food technology ataupun food science ya Pak Budi, itu pertama dulu untuk awalnya. Tapi the way kita bekerja sekarang dengan zaman milenial sekarang, the way kita develop itu nggak perlu kita sendiri Pak Budi. Makanya saya bikin yang di Bogor namanya co-creation itu, saya lihat banyak UKM itu perlu dibantu Pak Budi dari segi itu dia, itu udah jawaban itu. Mereka nggak bisa. Pak Edi aja buat. Mereka nggak usah buat. Aku tuh kasihan mereka semua, they knock my door gitu. Pak Edi bikin dong produk-produk yang ambient stable gitu. Gimana caranya ini? Loh, kenapa saya nggak punya ini, Ya kenapa nggak kamu kerja sama aja? Aku bantu, nanti kamu cari pabrik yang bisa. Ya kita kolaborasi Pak Budi. Kalau bisa kita sendiri yang bikin, itu juga pihak ketiga yang bikin untuk dia juga. Dan jalan itu Pak Budi. Ya. Oke, udah jalan ya. Berubah sekarang jadinya. Jadi beda platform udah beda sekali. Kayak dulu kan kita semua serba sendiri Pak Budi. Lalu konsultan datang ke dalam kita sendiri. Sekarang nggak perlu. Dan NDA dengan segala macam, yuk cari di luar deh. Ya, cari itu yang bisa dan cari pabrik yang nganggur juga. Kenapa enggak sih itu? Bisa Pak Budi. Iya. Jadi salah satu solusi seperti yang juga saya sering sampaikan untuk persoalan yang lain juga, itu adalah variable cost. Itu ya, variable cost outsourcing artinya ya. Kita nggak perlu punya sendiri tim ya. Mungkin kita perlu tim ya mungkin untuk mengelola mungkin R&D-nya, tapi tidak perlu tim teknisnya. Kan gitu ya, Mas Edi ya. Betul. Iya, betul. Sekarang dua-nya beda Pak Budi. Internal, eksternal. Jadi dua hal itu bisa lihat apakah kita internal bisa, fine kalau bisa. Kalau enggak, kita keluar. Karena untuk startup itu mahal sekali Pak Budi untuk awalnya itu. Saya ahli mengenai margarin itu kan jarang Pak Budi. Nah itu siapa yang ahlinya? Ya siapa yang ahli ya? Saya bisa bantu gitu. Kopi saya itu. Kopi kan banyak banget. Kopi yang mana yang bisa dibantu? Oh kopi yang kayak gini. Cari nggak ada di pasar. Cari yang bisa kembangkan bareng-bareng. Kopi bareng-bareng kita kerja Pak Budi. Betul. Jadi ini salah satu solusi ya. Jadi co-creation ini di Bogor ya Mas Edi? Iya di Bogor Pak Budi.
Di sini Oke, nih, di jadi kitchen saya tuh, di belakang. oh di Iya. belakangnya. Oh, jadi untuk R&D-nya ada di belakangnya. Oke. Jadi teman-teman ini ada solusi tambahan ya. Karena biasanya yang di outsource itu kan misalnya keuangan, laporan keuangan, hukum segala macam. Nah, R&D ini mereka mungkin bingung di mana ya mau outsource R&D kan gitu ya. Nah, ini ada solusi nih Mas Edi ya. Jadi co-creation di Bogor ya. Mas Edi punya perusahaan namanya itu apa namanya? Co-creation apa Mas Edi? Kemenadi nama aku, Kemenadi Co-Creation Pak Budi. Wih, keren banget. Kemenadi Anak-anak sih kayak Co-Creation. gitu, Pak, kayak perusahaan Jepang, Honda, Yamaha. Kenapa Pak? Jangan, Bapak juga aneh, jadi ya, akhirnya udah TM ya kalau nggak salah Pak Budi, udah 3 bulan yang Iya, lalu. iya, iya. Karena Gak mau apa-apa. nama aku Bagus, dipakai. bagus, Tapi aku bilang itu bagus. kamu jangan pakai salah pakai tuh gitu. Tapi minimal meninggalkan apa namanya legacy nantinya. Ada embel-embel Kemenadinya di situ kan. Nah, Makasih Pak oke, Budi. ini solusi yang bagus sekali. Tapi tetap saya rasa intinya adalah teman-teman ini walaupun mau outsource atau tidak ya, konsep dasar mengembangkan produk itu ada strukturnya. Itu yang saya sebetulnya pengen teman-teman ini belajar. Kita tidak perlu ahlinya di semua bidang gitu. Cuman cara berpikirnya yang harus kita tahu sehingga kita juga tahu pada saat orang membuatnya pun kita sudah bisa cek alur-alurnya itu ya, karena kita sudah memahami proses-prosesnya dari A sampai Z-nya itu. Itu yang Ya, saya saya latih coba Pak Budi, ini. betul. Betul Pak Budi. Kita latih semua Betul. Pak Budi dari segi tadi insight-nya kayak apa, kemudian juga formulasinya juga saya ajari juga mereka sampai juga akhirnya one day kalau saya lepas saya dia bisa mandiri Pak. Jadi sama aku lagi sebenarnya. Itu udah saya didik mereka tuh bisa begitu. Karena banyak hal yang kayak tadi food safety, water activity, pH itu mereka harus tahu semuanya sampai dia tabrak semua Pak Budi itu aja takutnya. Sehingga dia lebih stabil produknya. Ya. Kayak gitu. Itu Oke. kita sih kita open sih kita ngajarin semuanya, saya nggak terlalu banyak tahu detail ke dalamnya, tapi kita bantu frame-nya aja biar dia bisa bekerja yang betul sehingga kedepannya setelah dia lepas dia bisa mandiri Pak Budi. Saya juga lakukan beberapa perusahaan juga udah saya lepas mereka mandiri semua Pak Budi bisa. Aku senang aja loh udah laku, terima kasih itu aja sih Pak Budi. Ya, ya, ya. Oke, Junaidi juga berarti itu sudah terjawab ya Junaidi. Bagaimana saya ingin belajar untuk menjadi seorang R&D dari nol. Karena ini hal yang penting untuk saya sekarang. Jadi Junaidi ini kayaknya pengen develop banyak produk gitu. Jadi ada dua kemungkinan nih Junaidi. Yeah. Ya kalau memang kita nggak sanggup kan nggak gampang juga langsung belajar langsung bisa kan nggak juga ya. Nah jadi salah satu opsinya adalah tadi itu kita bekerja sama, berkolaborasi, misalnya contohnya dengan co-creation dari Kemenadi ya di Bogor. Tapi sekaligus saya berharap sebetulnya makanya kita undang Mas Edi ini sebagai panel expert di Business ID. Saya juga berharap nantinya Mas Edi membuat kelasnya yang sebetulnya saya sudah memikirkan soal konsep dasarnya dulu, semuanya dasar dulu gitu. Nah sehingga semua owner, founder, segala macam itu juga harus paham itu dulu gitu. Nah baru kalau mau lebih detail ya silakan nanti banyak lagi tentunya kelas-kelas yang bisa kita buat gitu ya. Ya, dengan program bisnis ID ini saya lihat juga Pak Budi bisa dipakai juga nanti saya ajarin benar-benar tentu gimana bikin produk-produk yang tahan awet untuk kue gitu. Saya juga Pak Budi kenapa enggak saya ajarin hal yang basic aja. Kan banyak banget yang minta juga. Tergantung teman-teman sih mau apa, mau bikin ayam tahan nggak di ambient nggak rusak gimana caranya gitu. Saya juga bisa juga di platform ini Pak Budi di bisnis nanti Pak Budi bikin di bisnis ID-nya seperti apa programnya, saya ajarin prinsip utamanya kayak apa sih kayak gitu. Dia setengah jam atau 1 jam juga saya cukup kasih tahu semuanya. Nanti kalau mau detailnya memang bekerja sih itu di luar itu. Tapi kalau hal-hal yang basic aja mereka harus tahu. Itu akan ajarin Pak Budi. Itu saya itu pengetahuan umum sih nggak usah dirahasiakan seperti itu. Ya, good point. Jadi ada lagi pertanyaan dari Marslin ya. Ini tiap berapa bulan sih bagian R&D itu menciptakan produk baru? Gimana? Ada standarnya atau tidaknya? Aduh, Pak Lin, tergantung company-nya ya beda-beda. Kalau di Unilever tuh banyak banget tuh 12 poin ya tiap kuartal itu ada satu. Selama 2 tahun tuh harus ada programnya. Tapi kalau UKM tuh nggak begitu. Kita ngelihatnya setahun sekali juga cukup sebenarnya. Satu tahun itu dua semester. Asalkan kita punya plan mana yang nggak laku, tarik yang laku diperkuat Pak Budi. Itu seperti itu. Kita review tiap kuartal itu mana produk yang kita pertahankan, mana yang kita tarik. Nah itu seperti kita lakukan seperti itu. Kalau kita hanya itu aja, terus orang kan jadi bosen. Dan banyak sekali pilihan UKM itu di pasar. Kalau kita nggak punya preparation yang kuat, itu orang lain bisa masuk, Pak Budi. Betul banget. Jadi itu Marslin ya. Jadi artinya
tidak ada standar ya, tergantung besar kecilnya perusahaan, tergantung juga strateginya, tergantung juga sebetulnya kebutuhannya ya. Dan juga tentunya produknya, karena ada produk yang kadang-kadang mungkin harus izin khusus misalnya. Nah, kalau misalnya ada produk-produk yang UKM, walaupun dia UKM, dia nggak bisa pakai PIRT dan dia harus pakai BPOM, wah itu cukup lama itu, kan gitu ya. Tapi Iya, kalau betul. memang bisa produknya semuanya pakai PIRT, ya udah, mungkin lebih cepat kan gitu ya. Betul, Tapi betul. juga Iya, kembali benar. yang pesannya Pak Edi, Mas Edi ini sebetulnya adalah kita juga jangan terlalu banyak mengeluarkan produk dulu gitu ya, karena itu fokus kita mau kemana kan Mas Edi ya, Betul, nanti resources kita, sumber dayanya kita kan gitu. itu material juga di gudang nanti macam-macam Pak Budi, tapi UKM itu kan cash flow semua Pak Budi. Jadi ya karena juga ingat, Betul, karena kalau kita mau melihat bahwa kita ada 10, yang baru 2, yang 2 keluar lagi, tetap 10 aja Pak Budi SKU-nya, jadi nggak berubah. Apalagi kalau untuk kita bisa iya, efisien lagi, cuma 8 kita jualnya, cuma jual 2 kali lipat, kenapa enggak sih? Coba kita nambah 10, 12, 13, 15, wah itu materialnya banyak banget di gudang Pak Budi, itu nggak mungkin kita bisa survive Pak Budi. ya. Cash flow issue soalnya ke depannya. Betul, betul. Ya, Jadi seperti itu UKM. pengalaman. Saya selalu cerita loh pengalaman kita di SGM loh. Kita mematikan Vitalak, banyak orang nggak percaya, Mas Edi. Bubur ya, Iya memang kan? bubur dulu Pak Budi, bubur kita, bubur SGM juga, ya bubur Iya, kita Bu juga kita SGM kita matiin matikan semuanya. juga. Pokoknya Aduh, matikan. pusing aku Pak Budi. Ya, tapi 20 impor semuanya. Aduh, aku lagi salah satu nggak bisa produksi. Pak Heavy marah-marah itu gimana? Saya bingung aku. Aduh, oke. aduh. Kita lanjut ke pertanyaannya. Bagaimana Ya. memperkenalkan jadi INAPI ya? Bagaimana memperkenalkan produk baru ke konsumen agar tertarik? Misalnya konsumen belum Hmm. mencoba, sudah bilang kalau produknya nggak enak. Jadi belum dicoba aja udah nggak enak. Jadi gimana, Mas Edi? Ada nggak pengalamannya itu? Oke, jadi di depan saya lihat ada tahapnya dari segi insight, kemudian develop dan juga launch ya. 3 tahapan dari product development itu. Pada saat launch itu jangan lupa komunikasi, komunikasi, komunikasi. Build up the image-nya itu penting banget. Misalnya ada IG, ada juga apa Facebook Facebook, sekarang juga, ada ya, juga nanti kalau bisa Google. ada Google segala macam. Tolong dibuatkan apa storytelling-nya itu penting banget Mas Ari. Itu kadang itu kurang di situ. Jual-jual itu, tapi apa sih kelebihannya? Oh, pakainya bagus sekali. Wow, bagus sekali, keren-keren Pak Budi. Tapi apa sih kontennya, kita juga bingung. Nggak ada Iya, komunikasinya. Nah, dulu Kak Budi tahu sendiri kan, kita dulu SGM baru tuh dibikin ceritanya saya betul. jadi bintang TV Kak Budi. Oh, gitu SGM itu. Iya, saya ingat, saya enggak, Storytelling. soalnya betul. Saya ingat waktu itu karena kan salah satu isu kita kan adalah kredibilitas ya Mas Edi ya. Betul, Ingat iya. nggak waktu itu? Ingat Jadi betul sekali. kredibilitinya SGM itu karena satu-satunya produk susu bayi yang asli Indonesia, yang lain kan impor semua. Dan Betul. dan yang paling murah ya hanya kita, yang lain 4 kali lipat semua. Jadi orang-orang ini percaya atau enggak? Nah akhirnya ya kita harus buat storytelling dong. Makanya Mas Edi Iya, sudah jadi bintang R&D kita ya, di dalam iklan TV-nya. 6 Waktu itu bulan. pakai TV, sosial media belum banyak waktu itu. Belum, istrinya sama Pak Evi, hujan lagi, hujan di Jogja, hujan banget, ada lintar. Sih kan Mas Budi, itu pengalaman Iya. itu. Oke, Aduh, ini ada lagi itu penting Christina banget. Betty Ya, ya. ya. Bagaimana caranya bermain secara optimal di segmen es krim misalnya, sementara berhadapan dengan Hmm. rasa-rasa lokal maupun luar. Oke. Sementara kami ya mau ambil pasar di niche market. Jadi gimana kira-kira? Oke, es krim, wow. Iya, Gini, iya, es krim sekarang pemainnya banyak banget ya. Bisa jadi kita lihat bahwa ceruk apa yang kamu minta sekarang. Apakah healthy, apakah itu anak-anak sekolah, apa itu remaja-remaja di mana. Itu penting lokasi kalau mau jualan es krim itu. Kalau mau bikin es krim yang distribution sekarang, saya tidak rekomend. It's too many players sekarang. Kalau mau sih bikin stop aja, tapi mendekati consumer di mana. Kenapa? Delivery frozen itu mahal sekali. Itu kalau nggak laku, itu dibekuin terus. Itu kan cost semuanya, Pak Budi. Untuk UKM itu jadi cost sebenarnya. Kadang nggak kerasa, ya, itu punya teman aku juga yang tutup karena nggak ngerasa bahwa itu is cost. Nanti akhirnya di end of the month loh, saya tagihan listrik sekian besar gitu. Kenapa? Ya karena bukuin barang yang nggak laku, itu berbulan-bulan, Pak hmm, Budi. Kan sayang, Pak Budi. betul, Nah, saya betul, sarankan ke depan, kalau UKM itu, kita larinya ke yang di Jepang ataupun di Australia itu yang shop floor semuanya. Tapi cari tempat-tempat yang mudah dan juga bisa delivery online sekarang dengan teknologi yang baru in the town place, jadi nggak jauh-jauh Pak Budi frozennya itu. Jadi kita bisa ngirim juga dengan frozen sekarang juga, jadi nggak usah punya apa kulkas sendiri di luar. Itu mahal banget. Saya pengalaman dulu di ya, WOS tuh puluhan ribu, itu is costly banget Pak Budi ya. Nah, itu betul, nggak mungkin kalau kami ke sana. Juga sana teman-teman di yang lain juga seperti yang dari Cina juga ada Yili, ada segala macam.
itu Ya. mereka harus invest di kabinet, itu nggak mungkin. Nah, bagi UKM aku sarankan supaya mainnya fresh base aja semuanya. Jadi buat di tempat kayak gelato gitu Pak Budi, tapi yang betul Ya. all Indonesian taste kalau bisa sih ke depannya. Itu yang Betul. cari kerjaan sekarang juga Pak Budi. Dan Anu banyak ya, harus import semuanya lokal. punya uniknya sendiri ya, kedaerahan Betul. kita dan lokalitinya dibawa ya. Betul, Pak Budi. Ya, misalnya dulu di Padang ya kan base-nya ada kelapa semua Pak Budi, dulu SS Betul. di Padang itu base-nya Iya. enak-enak semuanya itu. Iya, Ada iya, santan waktu kecil ya. Ada di depan ada nanasnya, ada cincaunya, Bapak masih ingat aku dulu. Betul, Itu betul. Udah hilang sekarang. Mas Edi, oke, karena waktu kita tinggal 4 menit, Ya. jadi saya mau tanya Ya, dulu nih. silakan Pak Budi. Kan saya yang hubungi Mas Edi ya untuk bisa mau lah membantu teman-teman ini lewat platformnya Business ID ya. Apa sih alasannya Mas Edi mau? Ya Pak Budi, saya punya ilmu, saya mesti amalkan Pak Budi itu ke depannya. Ya saya juga ke anak-anakku juga sama. Ya saya ngapain saya simpan sendiri Pak Budi. Nah saya juga sama. Saya mesti kasih orang tuh Allah suruh ngasih yang baru saya nggak kebayang. Saya nggak pikir saya tuh sekarang belajar mengenai cheese Pak Budi. Never in my mind tuh. Ya kenapa ada challenge seperti itu? Saya review lagi akhirnya. Saya pernah belajar sih dulu, tapi saya review lagi sekarang. Nah akhirnya ada hal yang baru saya ketemukan. Kenapa begitu? Karena selalu belajar hal yang baru, kita kasih orang baru, kita diajak ke hal yang baru juga Mas Budi oleh seorang itu. Makanya it's about giving the knowledge. Nah, kedua juga saya ngeliat juga, saya juga belajar dari orang-orang yang pintar juga Pak Budi. Guru-guru saya dulu di es krim, sekali juga di kecap ya, kemudian juga di meat ya. Is I learn from them sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan saya belajar dari mereka, saya belajar juga saya berikan juga pada teman-teman semuanya. Silakan aja sih. Dan sekarang dengan jiwanya digital ini, saya punya hal yang prinsip yang harus semua tahu. Kalau prinsipnya nggak tahu, saya sering juga di R&D juga, kamu mesti tahu prinsipnya juga, basicnya dulu. Kalau nggak tahu, nggak bisa ngomong sama aku, beda frekuensi Pak Budi, problem nantinya. Iya, betul. Saya kasih dulu apa itu namanya stability daripada structure, emulsion, kayak gitu tuh. Lipophilic balance gitu kan, kalau mereka nggak ngerti, saya ngomong itu bingung, lu ngomong apa Pak, gitu. Nah itu penting banget Pak Budi, supaya saya kasih hal yang basic itu diketahui. Pas saya ngomong A gitu, oh dia ngerti maksudnya apa, gitu Pak Budi. Betul. Dua hal itu sebenarnya. Thank you, terima kasih banyak. Saya secara pribadi tentunya dan juga semua teman-teman, mewakili juga semua teman-teman businesspreneurs di seluruh Indonesia ini, tentunya terima kasih sekali juga Mas Edi mau ya sharing di sini wisdomnya, ilmunya, tekniknya ya lewat platformnya Business ID ini. Nah, mungkin permintaan saya satu lagi. Karena Mas Edi kan ini ada kita kan setiap minggu kita ada business forum Mas Edi. Ya. Business forum itu setiap Sabtu jam 10 sampai jam 11.30. Ya. Nah, itu panel expert itu gantian. Kita memberikan knowledge ya ke teman-teman gratis, free ya. Dan kita setiap minggu. Nah, minggu kemarin aja kita stop karena kita launching waktu itu ya, launching SBM ya. Ini kita mau mulai lagi nih minggu depan ini Sabtu ini. Nah, kira-kira ada waktu nggak Mas Edi? Karena saya ada beberapa calon sih yang sudah bisa diskusikan, tapi kayaknya menarik banget nih menurut saya teman-teman yang di food and beverage ini. Sabtu ini aku ada acara Budi yang 10, mungkin Sabtu depan saya kosong. Kalau Sabtu depannya lagi bisa nggak? Ya, bisa, saya cek, bisa kosong Sabtu depannya. Ini ada acara aku di. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya nggak maksain sekarang. Iya. Tapi minggu depannya lagi bisa. 4 bisa, 11 bisa kosong juga, masih kosong. Ya. Oke, kalau gitu apa topiknya nanti tolong saya sampaikan, nanti saya siapkan nantinya teman mau apa yang saya siapkan. Terima kasih Pak Budi. Oke, kalau gitu waktu kita sudah 1 jam ya. Terima kasih Mas Edi juga ya sudah jadi panel expert dan teman-teman ya terima kasih banyak ya sudah hadir ya bicara dan bincang ngobrol-ngobrol sama Mas Edi, salah satu panel expertnya Business ID yang mengkhususkan diri dari research and development, product development dan quality tentunya. Nah, silakan nanti jangan lupa follow Instagramnya Mas Edi Kemenadi ya. Nah, nanti bisa DM juga dengan beliau dan mudah-mudahan kita nantinya bisa berjumpa ya berarti dengan Mas Edi Business Forum yang 2 minggu lagi. Berarti yang Business Forum yang kali ini saya sudah ada juga sih sebetulnya, cuman tadi saya pikir-pikir ya mungkin Mas Edi ada waktu juga. Oke, terima kasih semuanya ya Mas Edi, terima kasih banyak ya. Salam untuk keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore semua teman.